Oke, setelah Naruto berhasil dibuang ke dimensi lain itu, Jigen mendapati kejutan spesial dengan kedatangan si pengguna ruang waktu selain dirinya. Dia adalah Uchiha Sasuke. Nah, Jigen sendiri bahkan sempat menduga jika Sasuke ini telah mengikuti cakra Naruto sampai sejauh ini, tanpa ia benar-benar menyadari jika Sasuke sendiri itu awalnya juga sudah melihatnya dalam titik koordinat bersama Jubi itu. Nah, breakdown Boruto episode 204 ini adalah adaptasi chapter 37 dan 38, jadi dua chapter sekaligus, dimana adegan inilah yang akan bersatunya dua pemain veteran di era lama menghadapi Jigen di era baru sekarang ini. Nah, pertempuran besar-besaran akan segera kita saksikan. Sementara itu cerita ini nanti kita akan diperlihatkan aksi Kawaki yang begitu merasa tidak berguna sama sekali dan khawatir dengan keselamatan Hokage ke-7 itu. So relax, ini akan sangat menarik, buat kita intro dulu. Hai guys, welcome back to DRTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai breakdown Boruto episode 204 berdasarkan dua adaptasi chapternya, pertarungan terbesar era saat ini. Oke, biar nggak salah persepsi, silahkan tonton sampai habis ya. Nah, setelah beberapa adegan kita diperlihatkan penambahan scene dan pengurangan seperti dihilangkan pertanyaan seputar Byakugo dan dimasukkannya Konohamaru terlibat dalam pertempuran melawan Jigen ini, maybe kita bikin pembahasan secara khusus tentangnya. Tapi sekarang inilah kejadian setelah di dimensi lain tersebut. Percakapannya dimulai seperti ini. Hokage, ayo kita putuskan dengan cara termudah. Lalu dimensi ruang dan waktu itu terbuka dan Naruto terbuang ke dalamnya. Ini adalah salah satu kelemahan Naruto karena dirinya itu bisa ditinggalkan dengan mudah karena bukan pengguna teknik ruang dan waktu. Di sini sebenarnya Kawaki ini awalnya sempat berusaha menyuruh Jigen agar melepaskan Tuan Hokage itu karena dia tidak ingin Naruto terluka sama sekali. Tapi tetap saja nih, Jigen pada akhirnya membuangnya ke dalam dimensi itu. Nah, tujuan Jigen awalnya itu hanya membuangnya dan meninggalkan Naruto di sana, tapi semuanya itu juga tidak seperti yang dibayangkan oleh Jigen. Wah, ini semakin seru nih. Nah, saat Naruto terjatuh dalam dimensi aneh yang belum pernah ia datangi itu, Naruto sempat bingung dan terheran-heran. Di mana tempat ini? Lalu Jigen pada akhirnya menjelaskannya. Kau dengar Hokage, ini adalah dimensi yang berbeda dengan duniamu. Dunia di mana para shinobi Konoha tidak akan tahu tempat ini. Sekarang selamat tinggal Uzumaki Naruto, aku akan tinggalkan kau di sini sendirian. Lalu dengan sangat panik itu Naruto kebingungan dan mengatakan seperti ini. Sialan, gawat ini. Ya, tentu saja Naruto itu panik di sini karena ia tidak tahu caranya kembali ke Konoha karena bukan pengguna teknik Jikukan Ninjutsu. Namun tiba-tiba nih, di saat Jigen sudah hampir kembali masuk ke ruang waktu itu, tiba-tiba bam! Tendangan jarak dekat Sasuke membuat Jigen itu mental. Nah, welcome to the club Sasuke. Ya, akhirnya kita diperlihatkan kembali dua pasangan emas Naruto Sasuke ini yang kembali bersatu siap-siap menghadapi Jigen. Nah, melihat hal itu Naruto awalnya itu malah shock bagaimana bisa Sasuke itu tiba-tiba muncul di hadapannya. Nah, Naruto memang merasa sangat tertolong, tapi ia benar-benar tidak menyangka sesuatu hal yang membuatnya dan itu adalah orang yang lebih dari kuat. Dia adalah Uchiha Sasuke sendiri. Nah, sementara itu Jigen sendiri itu yang sempat terkejut melihat semua ini, lalu ia dengan tenang menyimpulkan, ninjutsu ruang waktu ya? Kau pasti Uchiha Sasuke kan? Suasana itu jadi semakin tegang nih. Lalu Sasuke itu bertanya, kau baik-baik saja Naruto? Ya, terima kasih Sasuke, jawab Naruto. Tapi aku sangat panik tadi. Hampir saja aku ditinggalkan di tempat yang tak aku kenal saat ini. Nah, melihat mereka berdua ngobrol, tempat membuat Jigen ini tidak nyaman dan ia bertanya, Uchiha Sasuke, kau melacak cakra Hokage di sini kan? Waktunya itu tidak tepat. Kalau saja kau tiba beberapa menit kemudian, kau bisa membawanya kembali tanpa harus bertarung denganku saat ini. Lalu Sasuke menjawabnya dengan sangat tenang nih. Itu semua tergantung sudut pandangmu. Kalau kami malah berpikir bisa mengalahkanmu saat ini di sini, maka semua tidak akan masalah meski datangnya di sini itu lebih cepat kan? Lalu Naruto melanjutkannya. Ya, benar sekali Sasuke, ini sempurna. Di sini kita bisa mengerahkan seluruh tenaga dan kemampuan kita lebih maksimal lagi. Jika yang mendengarkan itu malah tertawa karena mereka itu sepertinya hanyalah membual saja. Tapi BTW Jigen ini memang kuat banget loh. Jadi wajar jika ia berkata seperti itu. Nah, suasana yang menjadi berat itu tiba-tiba Naruto dan Sasuke telah melakukan kuda-kuda mereka. Nah, ini akan semakin intens lagi nih. Nah, sebelum pertarungan itu terjadi, dalam adaptasi chapternya itu, scene sedikit berpindah dahulu di mana Sarada yang mengunjungi rumah Uzumaki dengan membawakan bunga itu yang ia beli dari Ino Yamanaka. Nah, tiba-tiba ia terkejut nih karena melihat banyak tongkat hitam dan tanda sedang habis ada pertempuran.
Nah, ditambah lagi ia akan melihat gurunya sendiri terkapar, dia adalah Sarutobi Konohamaru. Nah, yang membuatnya terkejut karena ia mengetahui dia sedang terluka. Bahkan Sarada itu akhirnya melihat Kawaki yang sangat depresi itu seolah-olah mengatakan dirinya memanglah tidak berdaya. Nah, Sarada yang penasaran itu, namun akhirnya scene berpindah lagi dahulu, di mana adegan dua rekannya yang sebentar lagi itu akan datang. Ya, Boruto yang melompat dan berlari sangat cepat dengan sahabatnya Mitsuki itu menampilkan karma di wajahnya sudah menjalar penuh nih. Namun tak lama setelah itu, karmanya juga berhenti berfungsi dan menghilang. Apa yang akan terjadi dengan Kawaki? Gumam Boruto. Dan tiba-tiba nih, Rasengan Yasin sudah berganti lagi dengan pertempurannya sudah dimulai. Jika dengan sangat gampangnya itu ternyata juga bisa menyerap jutsu seperti Rasengan, dan ini tentu mengingatkan kita dengan pain dahulu. Bahkan kecepatan dan refleks dari Jigen ini sungguh gila sih. Ia berhasil menyengkeram tangan Naruto yang kemudian menendangnya. Nah, di sini memang Naruto itu tidak jatuh karena tendangan itu, tapi ia juga merasakan bahwa lawannya ini memiliki kekuatan yang sungguh luar biasa. Dan tiba-tiba, cap! Tongkat sialan itu lagi-lagi mengganggunya. Nah, sesaat Naruto dalam bahaya karena serangan telak itu, tiba-tiba ia terselamatkan lagi. Tam! Nah, Sasuke menendang wajah Jigen yang membuat dia terpental untuk kedua kalinya dengan Uchiha yang satu ini. Nah, di sini Sasuke itu memang tak mau ambil resiko, dia langsung menyerangnya dengan cepat, bahkan katananya telah ia keluarkan. Namun tiba-tiba nih, dam! Jigen itu menahannya dengan tongkat hitam panjang itu. Ya, ini tentu mengingatkan kita dengan tongkat Enma milik Sarutobi dahulu. Dan apakah tongkat hitam itu milik Jigen ini tidak bisa patah? Atau itu sebenarnya hanyalah manipulasi dari tongkat hitam yang ia gunakan kepada Naruto Hokage saat ini? Nah, di sini memang Sasuke itu sangat terkejut, bahkan dengan terdesak itu pun Jigen sempat-sempatnya mengulurkan jari tangannya untuk menyerang dan Sasuke terkena tongkat hitam itu pula. Nah, mereka belum mengetahui tetapi sudah penasaran nih kekuatan seperti apa yang digunakan lawannya ini barusan. Karena tiba-tiba tongkat hitam ini muncul di mana saja sebelum Jigen mencoba menyerang Sasuke lagi. Tam! Nah, untuk ketiga kalinya ia mental lumayan jauh tuh karena tendangan dari si Hokage sendiri. Nah, mereka itu memang lawan yang sebanding dengan pemimpin Kara yang saat ini. Kita tahu nih, sesaat sebelum Jigen menyerang untuk mengembalikan keadaan, Naruto tuh akhirnya menggunakan teknik pamungkasnya yaitu Kage Bunshin. Jigen yang sudah sangat antusias itu lagi-lagi membuat para Bunshin itu terkapar karena serangan tongkat hitam yang menyebalkan itu. Yang lebih mengejutkan mereka berdua lagi, ya, Jigen tiba-tiba menghilang. Nah, di sini nih Sasuke itu bahkan sangat shock kenapa dia bisa tiba-tiba menghilang. Nah, apakah itu sebuah Sunshin no Jutsu seperti Shisui atau beneran menghilang? Nah, tetapi tiba-tiba sebelum pertanyaan itu terjawab, Jigen muncul di atas itu dan menembakkan tongkat hitam ke para Bunshin yang membuat mereka itu lumpuh dan menghilang. Nah, mengejutkannya teknik ini membuat Sasuke itu akhirnya bisa menyimpulkan meski sedikit lama nih. Nah, Naruto yang penasaran apakah Sasuke beneran tahu, akhirnya Uchiha itu pun menjelaskannya. Naruto, kemampuannya sendiri itu sebenarnya sangatlah sederhana. Kurasa orang ini bisa mengecilkan benda-benda dengan sangat mudah. Dan Naruto yang di sini kaget itu mendengar hal itu kembali bertanya, "Woi, itu kemampuan yang dia gunakan tadi? Itu saja?" Nah, di sini Sasuke yang juga kembali menambahkan kata-katanya seperti ini. "Tapi Naruto, kemampuannya ini sangat kuat. Misalnya tongkat besi hitam itu awalnya sangat kecil sehingga kau tak akan merasakan kalau telah tertikal. Tetapi ini bisa menyebabkan luka sangat parah saat dia kembali mengembalikannya ke ukuran yang semula." Dan seperti yang kita lihat tadi, dia serasa menghilang secara mendadak, tapi sebenarnya dia hanya mengecilkan tubuhnya sendiri. Kemampuan sederhana tapi sangat merepotkan, ujar Naruto. Tapi kau dengar Naruto, aku masih berpendapat bahwa kemampuannya bukan hanya itu saja. Dia masih menyimpan beberapa rahasianya lagi. Ya, analisis dari Sasuke itu langsung direspon balik oleh Jigen seperti ini. Mengagumkan, ketenangan dan intuisimu itu sangat tajam. Penglihatan kinetik dari Sharinganmu itu sangat mengesankan, ujar Sasuke. Ditambah lagi dengan jutsu Rinneganmu itu. Kau memang berbahaya. Itu berarti kaulah yang harus kulenyapkan terlebih dahulu. Kau dengar itu, ujar Sasuke. Dan cas, Sasuke diserang oleh tongkat hitam itu, tapi kali ini dia bisa menghindar. Tapi di saat yang bersamaan nih, Naruto yang masih penasaran itu berteriak, "Sasuke, jadi apa rahasia lainnya?" Nah, lalu Sasuke yang merespon yang sedikit jengkel itu bertanya seperti ini, "Jangan sekarang, dia sedang menyerang. Kau tahu? Kita fokus dulu di sini." Dan benar aja nih, tiba-tiba Jigen itu berada di atas mereka berdua dan menembakkan besi hitam itu. Dan Naruto yang menyadari itu menangkisnya menggunakan rasengan besar seperti yang ia gunakan ketika melawan Delta. Jigen bahkan sempat terkesan nih karena Hokage sendiri itu melihat langsung kecerdikan Naruto dengan cara menetralkan serangannya itu. Lalu tiba-tiba Naruto yang mencoba mendesak Jigen, hampir saja ia terkena titik butanya jika Sasuke tidak menebas katananya itu. Dan boom, Naruto mencoba meninjunya, namun Jigen lagi-lagi menghilang. Nah, maksud kita itu dia tidak menghilang, tapi mengecilkan tubuhnya sampai di ukuran super nano. Nah, di sini Naruto itu sempat berteriak, "Sasuke, kemana dia sekarang?"
Nah, di sini Sasuke akhirnya melihat semua itu dan mengatakan, "Di belakangmu, di samping kanan, dia ada di kakimu Naruto." Dan boom, Odama Rasengan. Nah, tetapi nih, meski dengan ukuran super kecil itu, suara Jigen itu masih terdengar. Bahkan dia mengatakan hal seperti ini, "Maaf ya, aku masih bisa menyerap jutsu sebesar ini dengan mudah meski di kondisiku yang mengecil." Tapi Naruto memang berpikiran lain karena memang itulah yang ia harapkan. Karena sekarang ini berkat serangan itu dia bisa tahu di mana tepatnya pergerakan Jigen. Dan tiba-tiba Sasuke dengan keji itu terlihat mencoba menghunuskan katananya. Nah, Jigen yang kaget dan tidak bisa bergerak dengan bebas itu tiba-tiba melompat menjauh menggunakan dimensi ruang dan waktu untuk menghindar serangan fatal. Ya, dia menggunakan teknik teleportasi ruang dan waktu. Nah, kita tahu nih bahwa di sini tuh Jigen memang ada kemiripan dengan Tendo seperti kata bijaknya. Dia mengatakan hal seperti ini, "Sudah sewajarnya, semua kemampuan itu memiliki kelemahan dan aku belajar sesuatu yang penting hari ini. Namun sebagai gantinya, aku akan menunjukkan sesuatu kepada kalian. Lihatlah, kalian tidak akan bisa seberuntung ini lagi." Dan ya, itu adalah sebuah tanduk di mana keluar langsung dari kepala Jigen. Sesuatu yang tambah berat terjadi lagi di sini nih. Nah, chapter 37 memang berakhir di situ, tapi ini sudah masuk di chapter baru 38 di mana peran yang krusial, sesuatu yang sangat merepotkan ditunjukkan oleh Jigen saat dia serius nih. Setelah tanduk itu keluar tentunya. Nah, disinilah Sasuke yang merasakan cakra besar mengalir dalam tubuh Jigen. Ia menyadari banyak hal nih. Bahkan ia mengatakan kepada sahabatnya itu, "Naruto, sebelum aku melacak jejakmu kemari, aku memeriksa satu tempat yang sangat aneh bagiku. Dan aku menemukan beberapa jejak lain. Iya, itu adalah jejak para Otsutsuki, Momoshiki, Kinshiki, Kaguya, dan Otsutsuki yang sangat berbeda yang belum aku kenal. Dan kau tahu, bukti-bukti ini dari titik koordinat itu menunjukkan hal ke situ." Ya, mendengar pernyataan itu Naruto tambah keringat dingin lagi dan terkejut nih. Apalagi barusan Sasuke menyebutkan kata Kaguya, sebuah momok besar yang masih terbayang dalam pikiran Naruto sendiri. Bahkan Sasuke juga melanjutkan lagi nih, "Kau dengar Naruto, tanduk pria itu sangatlah mirip dengan yang kulihat di proyeksi tersebut. Maksudku, dia sangat mirip dengan Otsutsuki yang aneh kumaksud itu. Lalu apa artinya semua ini Sasuke?" Nah, begitu teriak Naruto yang tambah bingung lagi mendengarkan penjelasan dadakan dari rekannya itu. Nah, sementara itu Jigen yang mendengarkan kesaksian itu akhirnya tambah kesal lagi dengan si pria berjubah hitam itu. "Uchiha Sasuke, lagi-lagi kau, kenapa kau bisa pergi ke tempat itu? Kenapa kau bisa mengetahuinya sekarang ini?" Wah, ini pasti sangat seru banget nih. Sasuke akhirnya juga kembali mengatakan, "Aku juga tahu soal peliharaan burukmu itu, Jigen. Makhluk ekor 10 yang kau tahan itu. Apakah aku keliru mengatakannya? Awalnya aku juga tak percaya semua hal ini." Naruto yang tambah shock ini mendengarkan ekor 10 bayangannya itu sudah mengarah kemana-mana dan sesuatu yang sangat buruk dalam pikirannya itu. "Hei Sasuke, aku gak paham soal ini. Kau dengar Naruto, Otsutsuki dan ekor 10 ini biar ku perjelas lagi. Jika orang ini kemungkinan besar berencana untuk menguras habis cakra di seluruh planet ini. Dan bukan hanya cakra kita, tapi seluruh planet ini. Singkatnya, orang ini sangat merepotkan dan kita harus mengalahkannya di sini, sekarang ini dan bagaimanapun caranya." Dan boom, Susanoo dan Kurama Muda itu muncul. Ya, inilah yang kita tunggu-tunggu. Dua monster itu mengingatkan kejadian saat melawan Kaguya karena bekerja sama monster Kyuubi dan monster Tanuki. Lalu Jigen yang menyaksikan semua itu akhirnya berucap, "Oh, jadi seperti ini kekuatan penuh kalian. Baiklah, tunjukkan kekuatan penuh itu untuk menghiburku. Jangan sesekali membuatku kecewa ya." Dan boom, pedang Susanoo itu menghujam ke bawah. Tetapi yang seperti yang kalian lihat, pedang itu malah diinjak oleh Jigen yang tak berpengaruh sama sekali. Ia bahkan mengatakan hal seperti ini, "Uchiha legendaris dengan Susanoo yang besar. Kecepatannya tak terlalu mengesankan, tapi bagaimana dengan pertahanannya?" Dan tiba-tiba, tam, Jigen sudah menendang keluar Sasuke dari kepala Susanoo itu. Ini memang sesuatu yang di luar dugaan. Naruto yang masih shock itu tidak menyangka sama sekali nih bahwa Sasuke dengan Susanoo dikalahkan semudah ini. Bahkan tidak sempat-sempatnya bergerak, Jigen itu sudah memberinya hadiah tongkat tersebut. Namun sesaat sebelum Jigen menerjangnya lagi, Sasuke berhasil menggunakan Amino Tejikara dan melakukan perpindahan cepat dengan menukar tubuh Jigen menggantikan posisinya itu. "Rinnegan sialan," begitu ujar Jigen saat sangat marah. Nah, sementara itu Kurama Muda itu secara langsung sudah berada di belakang Jigen siap untuk menerjang. Dan tiba-tiba boom, kibasan tangan serta ekor dari Kurama Muda ini membuat asap sekitar mengepul sangatlah banyak. Namun di sini Naruto sadar jika ia juga tidak mengenainya sama sekali. Bahkan dia malah terkesan lagi-lagi tongkat sialan ini menancap di sekitar tubuhnya. Namun kali ini lebih banyak di ekor Kurama saat itu. Sebelum Naruto bisa berpikir panjang lagi, tiba-tiba tam, Jigen menendang Naruto ke atas dan keluarlah dari wadah Kurama Muda itu.
Nah, di sini sempat ada kerjasama antara Naruto dan Sasuke, di mana dengan Rinnegan menggunakan Amino Tejikara lagi-lagi Sasuke bertukar tempat. Nah, ketika Naruto menyerangnya dengan Rasengan dan Jigen hampir menyerapnya itu, lalu tiba-tiba di hadapannya berubah jadi Sasuke dengan katana yang siap menyabetnya itu. Ini memang mengejutkan Jigen sih, namun semua itu tidak berjalan sesuai rencana karena saat katana mengenai leher itu sebagai targetnya, Jigen menahannya dengan tongkat hitam itu. Di sini sepertinya Jigen bisa memanipulasi letak keluar masuknya tongkat besi itu sesuka hatinya. Nah, kali ini katana Sasuke berhasil dihalang dan ditahan oleh tongkat hitam yang muncul di leher Jigen sendiri. Dan boom, Sasuke akhirnya ditendang mundur oleh Jigen. Saat dimana Naruto dan Sasuke yang sudah kembali ke mode normalnya lagi di luar dengan Susanoo dan Kurama Muda itu, akhirnya Jigen bertanya-tanya, apakah hanya segini? Apa cakar kalian sudah habis, Naruto dan Sasuke? Nah, lalu Naruto yang kembali menyerangnya itu, namun kita tahu bahwa Jigen terlihat sangat overpower menahannya, bahkan beberapa kali ia ditendang oleh Jigen. Nah, di sini sebenarnya Sasuke juga membakarnya dengan api hitam Amaterasu, namun Jigen sepertinya juga sudah sedikit paham informasi tentang teknik ini. Ia bergumam, jadi ini api hitam yang tak akan lenyap sampai targetnya habis terbakar itu. Cih, tapi ini tidak akan mempan untukku, Sasuke. Dan api hitam itu diserap menggunakan karma dalam telapak tangannya itu. Nah, di sini Sasuke yang sempat heran itu akhirnya juga menyadari batasan tubuhnya. Sial, kalau aku menggunakan cakraku lagi, aku tak akan bisa menggunakan ninjutsu ruang dan waktu. Nasib Naruto Sasuke yang sudah bawa belur itu memang di persimpangan jalan di mana Sasuke harus memutuskan suatu hal. Nah, di sini Jigen yang melihat itu malah tersenyum. Dia sangat suka melihat ekspresi keduanya, terutama untuk ujian Sasuke yang dari tadi membuatnya kerepotan. Nah, serasa di atas angin tuh, Jigen berdiri dengan tenang, namun tiba-tiba saat ia berjalan, krak, suara retakan itu terdengar untuk keduanya. Ya, tubuh Jigen sudah mencapai batasnya juga, dan ini sesuatu yang mengejutkan. Dia bahkan bergumam, sial, aku juga sudah mencapai batasnya. Tubuh Jigen tak akan bisa menahan kekuatan ini secara penuh. Aku memang membutuhkan Kawaki, dan wadah ini sudah tidak bisa aku pakai lebih lama lagi. Nah, di sini Naruto dan Sasuke yang melihat itu bertanya-tanya, tapi Sasuke selalu lebih awal melihat semua itu dan menyimpulkan, jangan-jangan dia juga mencapai batasan seperti kita, Naruto. Nah, di sini Jigen yang tidak ingin kehilangan momentum itu akhirnya menggunakan tekniknya. Baiklah, saatnya untuk mengakhiri semua ini. Terima kasih buat kalian karena memberikan pertempuran yang sangat menyenangkan. Dan cas, kedua orang itu terkena tongkat yang datang dari bawah. Naruto Sasuke terkapar tidak berdaya lagi nih. Nah, tidak henti-hentinya memberikan kejutan. Naruto dan Sasuke itu akhirnya melihat sesuatunya akan jatuh dari atas. Sebelum itu Jigen itu sempat bertanya, Uzumaki Naruto, dengan Kyuubi dalam tubuhmu kurasakan akan sangat sulit untuk membunuhnya sekaligus. Karena itulah aku akan menyegelmu langsung dengan menutup dengan benda ini sekarang. Tapi tidak untuk muja Sasuke, karena kau bisa kabur dengan ninjutsu ruang dan waktu itu dan bisa menyerang balik kapanpun. Maka kau harus kulenyapkan di sini sekarang juga. Tapi kau bisa kabur sendirian, namun kau harus meninggalkan Hokage sialan itu. Lalu tiba-tiba Kage Bunshin. Nah, Naruto yang sempat-sempatnya yang terkapar itu menggunakan para Bunshinnya untuk mengulur waktu, dan ia bercengkrama dengan Sasuke. Keluar dari sini sekarang juga, Sasuke, sekarang. Nah, sempat adu percakapan antara dua orang ini. Dia mengatakan membalasnya seperti ini, kau sudah gila ya? Naruto mengatakan, kita tidak bisa mengalahkannya sekarang ini. Kalau begini kita berdua akan benar-benar kalah. Salah satu dari kita harus kabur, dan kau harusnya yang kabur sekarang ini, Sasuke. Nah, di sini Sasuke yang masih jengkel itu membantahnya, pasti ada cara untuk mengalahkannya, tapi itu akan percuma jika kau sendiri tidak ada. Nah, di sini lalu Naruto menenangkannya, jangan khawatir Sasuke, aku tidak akan mudah dilenyapkan olehnya segampang itu. Jadi kumohon pergilah sekarang juga. Dan jika menyerjang Sasuke, namun tiba-tiba Sasuke sudah membuka portal dimensi ruang dan waktu itu lalu kabur ke Konogakure, tepat di mana kemunculan dia itu di belakang Sakura istrinya. Nah, mendengar suara orang jatuh di belakangnya, Sakura itu melihat semua ini dan terkejut jika itu adalah suaminya sendiri. Sambil berkata, Sasuke mengatakan seperti ini, jangan mati Naruto, begitu kata Sasuke sambil terkapar itu. Nah, sementara scene berganti lagi nih, dimana Jigen yang akhirnya meneralakan dan membiarkan Sasuke kabur lebih dahulu itu, Naruto malah terus mengejeknya. Oh, sayang sekali ya, kau bisa melacak Kawaki dengan karma itu, tapi kau tidak bisa melacak Uchiha Sasuke kan? Tapi, woi, kenapa kau repot-repot menyegelku? Kenapa kau sendiri tidak langsung melenyapkanku saja? Lalu Kurama yang muncul itu membentak Naruto, hentikan bodoh, jangan memancingnya lebih jauh lagi. Dia tidak punya urusan denganmu, jadi dia tidak mau menghabiskan cakranya itu saja, alasannya sudah cukup jelas. Sekarang jangan membuatnya berubah pikiran dan benar-benar melenyapkanmu. Nah, di sini Jigen mendengar obrolan mereka karena dia adalah wadah dari Otsutsuki. Sepertinya peliharaanmu itu lebih cerdas darimu. Dia benar Hokage, aku tidak tertarik padamu. Tapi berbeda dengan putramu itu, namanya Boruto kan? Sayangnya aku tak menemukannya di rumah. Tapi aku penasaran, apakah kemampuannya berkembang sangat baik pula?
Yang mendengarkan hal itu, Naruto sempat berteriak, "Sialan, apa hubungannya dengan Boruto?" Naruto tampak khawatir nih terhadap kondisi putranya Boruto itu. Sepertinya Jigen juga merencanakan sesuatu. Nah, Jigen sendiri kembali melanjutkan, "Jangan pura-pura bodoh. Karma kau tahu itu kan? Dia punya karma sekarang di tubuhnya. Kau sekarang pasti sangat sibuk kan Hokage ke-7? Jadi nikmatilah hidupmu dalam kegelapan sebentar lagi. Dan di saat kita bertemu lagi, kau akan benar-benar tamat. Tentu saja kalau kau sendiri masih bisa hidup di sini." Nah, akhir battle ini pun Jigen akhirnya menunjukkan siapa dia sebenarnya. Dia pergi dan terbang layaknya seorang bangsa langit yang menakutkan itu, dan segel mangkuk hitam itu tertutup sepenuhnya. Jigen memang telah melampaui batasan lebih dari perkiraan kita, sementara jiwa seorang Otsutsuki masih memiliki kekuatan yang sangat besar lagi. Sempat terjadi monolog seperti ini, "Keretakan ini, apa tubuhmu sakit Jigen? Jangan menangis, itu sangat menyedihkan. Kau tak layak menjadi wadah Otsutsuki Ishiki. Kau adalah kegagalan." Nah, adaptasi chapter 38 sepertinya berakhir di sini, dimana kita juga belum tahu nih apakah battle terbesar di episode ini akan benar-benar sampai ending adaptasi chapter 38. Tapi yang jelas, adaptasi chapter ini sangat layak untuk menyaksikan pertempuran dua orang veteran dengan sosok yang selalu disamakan dengan Tendo. Dia adalah Jigen the Monk. So guys, gimana? Udah nggak sabar? Nah, itu tadi pembahasan kita tentang breakdown Boruto episode 204, adaptasi 2 chapter sekaligus 37 serta 38. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DR TV and we'll be come back.